Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiansyah dengan NIM R1C124022. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai batuan metamorf, mulai dari pengertian, tipe, dan karakteristiknya. Nah, batuan metamorf adalah batuan yang telah mengalami transformasi dari batuan beku, sedimen, atau bahkan metamorf itu sendiri melalui proses metamorfisme. Batuan metamorf berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta yang artinya berubah dan morf yang artinya bentuk. Jadi batuan metamorf adalah perubahan komposisi mineral atau kristal dalam batuan asal terbentuk tanpa melalui fase cair. Proses dan faktor metamorfisme yaitu terjadi di bawah tekanan dan suhu tinggi, dipengaruhi oleh aktivitas kimia cairan dan mengubah tekstur, struktur, dan komposisi mineral. Lanjut di tipe-tipe metamorfisme. Yang pertama ada metamorfisme regional, di mana faktor yang berperan adalah tekanan dan suhu yang tinggi. Terjadi di area yang sangat luas dalam kerak bumi. Proses ini didominasi oleh peningkatan tekanan dan temperatur secara bersamaan, seringkali terikat dengan proses organesa atau pembentukan pegunungan. Lanjut di metamorfisme kontak, disebabkan oleh faktor panas intensif yang dipancarkan oleh massa magma yang mengintrusi. Perubahan terjadi pada batuan di sekitar intrusi membentuk zona kontak metamorfik. Lanjut, ada metamorfisme dinamis. Terjadi di zona pergeseran atau patahan dangkal, di mana tekanan diferensial menjadi faktor dominan dibandingkan panas, menyebabkan penghancuran mekanis dan rekristalisasi batuan. Lanjut di metamorfisme hidrotermal, melibatkan sirkulasi fluida panas melalui batuan mengubah komposisi mineralnya. Umumnya terjadi di dekat sumber panas seperti intrusi magma atau zona panas bumi. Lanjut masuk di derajat metamorfisme. Jadi derajat metamorfisme ini adalah tingkatan perubahan mineralogi, tekstur, dan struktur batuan akibat kondisi suhu dan tekanan yang ekstrim. Semakin tinggi derajatnya, semakin intens perubahan yang terjadi. Nah, untuk derajat rendah, kondisi suhu dan tekanan relatif rendah, mulai terjadi perubahan mineral. Sedangkan derajat sedang, suhu dan tekanan yang menengah, terjadi rekristalisasi yang signifikan. Sedangkan pada derajat yang tinggi, suhu tingginya itu lebih besar dari 320 derajat Celcius dan tekanannya tinggi, dan formasi mineral baru dan tekstur khas terbentuk. Lanjut di struktur batuan metamorf. Nah, struktur batuan metamorf adalah penampakan batuan berdasarkan ukuran, bentuk, atau orientasi unit poligranular batuan. Ini mencerminkan hasil perubahan akibat metamorfisme. Jenis-jenis strukturnya itu adalah foliasi dan non-foliasi. Faktor pengontrolnya adalah suhu, tekanan, dan unsur kimia. Jadi foliasi ini adalah struktur yang memperlihatkan pensejajaran mineral. Sedangkan non-foliasi adalah struktur batuan metamorf yang tidak memperlihatkan pensejajaran mineral. Masuk di tekstur batuan metamorf. Jadi tekstur batuan metamorf adalah penampakan batuan berdasarkan ukuran, bentuk, dan orientasi unit poligranular. Ciri ini terbentuk akibat rekristalisasi mineral dan deformasi batuan asal selama proses metamorfisme. Hubungan tekstur dan proses metamorfisme. Tekstur memberikan petunjuk penting mengenai kondisi tekanan dan suhu yang dialami batuan metamorf. Hal ini mencerminkan sejarah geologi dan intensitas proses yang mengubah batuan protolit. Klasifikasi tekstur yaitu terrekristalisasi secara keseluruhan atau biasa disebut kristaloblastik, dan tidak terrekristalisasi secara keseluruhan atau relik.
masuk di foliasi dan non-foliasi. Jadi batuan metamorfoliasi itu memiliki struktur planar atau berlapis pada batuan metamorf, terbentuk dari orientasi mineral yang tegak lurus terhadap tekanan diferensial. Jadi dalam batuan metamorfoliasi ini pengaruh tekanan itu menjadi faktor penentu. Jenis-jenis foliasi itu ada slate, pilit, sekis, dan gneiss. Sedangkan untuk batuan metamorf non-foliasi yaitu tidak memiliki susunan mineral terarah, umumnya berbentuk butiran karena akibat dari metamorfisme kontak, di mana faktor suhu itu menjadi faktor penentu. Jenis-jenis non-foliasi contohnya itu ada granovels dan hornfels. Jadi perbedaan dan faktor pembentuk, foliasi memiliki tekstur panas berlapis dengan mineral terorientasi tegak lurus terhadap tekanan diferensial, sedangkan non-foliasi tidak memiliki susunan mineral terarah dan berbentuk butiran. Nah, contoh batuan metamorf untuk batuan foliasi, batuan metamorfoliasi ada slate, pilit, sekis, dan gneiss. Sedangkan untuk batuan metamorf non-foliasi ada marmer, kuarsit, hornfels, granovels, dan soapstone. Nah, kesimpulannya yaitu batuan metamorf terbentuk dari batuan induk melalui proses metamorfis. Faktor utamanya yaitu suhu, tekanan, dan fluida aktif. Jenisnya yaitu berfoliasi, contohnya slate, sekis, gneiss, dan tidak berfoliasi, contohnya marmer dan kuarsit. Batuan metamorf mengubah tekstur, struktur, dan komposisi mineral batuan asal. Jadi ada beberapa pemanfaatan batuan metamorf. Yang pertama itu marmer untuk bahan bangunan, patung, dekorasi interior dan eksterior. Slate itu untuk atap, lantai, dan dahulu sebagai papan tulis. Kuarsit sebagai bahan bangunan sangat keras, agregat konstruksi. Gneiss batu hias, material konstruksi jalan dan bangunan. Dan yang terakhir sekis sebagai batu hias, material pengisi, dan sumber beberapa mineral. Jadi itulah tadi presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.